Hai, selamat datang lagi di channel Momozi Movie. Di video kali ini, Momo masih melanjutkan rangkuman alur cerita film Squid Game. Dan video ini adalah akhir dari film Squid Game season pertama, yaitu episode 9. Yang belum nonton episode-episode sebelumnya, bisa klik linknya di deskripsi ya. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke alur ceritanya. Di awal episode 9 diperlihatkan dua peserta permainan yang tersisa, yaitu Gi-hun dan Sang-woo. Gi-hun dan Sang-woo akan bermain game cumi-cumi. Ilustrasi permainan ini seperti di episode pertama sebelumnya. Penjaga bertopeng menawarkan gambar koin kepada Gi-hun dan Sang-woo. Gi-hun memilih gambar segitiga, Sang-woo memilih gambar kotak. Penjaga itu pun melempar koinnya, dan koin yang muncul yaitu gambar segitiga. Gi-hun yang memilih gambar segitiga ditawarkan untuk menjadi penjaga atau penyerang di game cumi-cumi tersebut. Gi-hun memilih untuk menjadi penyerang dan game pun dimulai. Terlihat tamu VIP yang sedang menikmati permainan terakhir pada dua peserta permainan tersebut. Penjaga bertopeng menjelaskan peraturan permainan, di mana penyerang harus berjalan ke arah kepala cumi-cumi, dan penjaga harus menjaganya. Terakhir, penyerang harus masuk ke dalam garis, dan di sini mereka bebas melakukan kekerasan. Lalu, game pun dimulai. Terlihat Gi-hun dan Sang-woo yang saling memiliki dendam. Gi-hun merencanakan sesuatu dengan mengambil segenggam pasir. Game pun dimulai. Gi-hun berjalan ke arah kepala cumi-cumi. Sang-woo sudah bersiap dengan pisaunya. Saat Sang-woo akan menikam Gi-hun, Gi-hun melempar pasir yang ia genggam tadi ke wajah Sang-woo. Tiba-tiba cuaca mendung dan kemudian turun hujan. Gi-hun bertanya alasan Sang-woo membunuh Sae-byong. Sang-woo beralasan agar penderitaan Sae-byong segera berakhir. Ia tidak mau Sae-byong merasa kesakitan. Gi-hun yang tidak percaya pun membentak Sang-woo. Akhirnya Sang-woo mengakui, jika ia tidak membunuh Sae-byong maka bisa saja Gi-hun menyerah. Dan kita tahu jika peserta yang menyerah lebih banyak, maka game dihentikan. Maka dari itulah Sang-woo membunuh Sae-byong agar permainan tidak dihentikan. Gi-hun yang kesal lalu menyerang Sang-woo dengan pisaunya. Terjadilah pertarungan sengit di keduanya. Gi-hun pun terkena sayatan di wajahnya. Gi-hun yang kurang waspada hampir saja mati tercekik oleh Sang-woo. Beruntung Gi-hun bisa membalikan keadaan. Gi-hun kembali terkena tusukan pisau di kakinya. Sang-woo yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan langsung mengarahkan pisaunya ke wajah Gi-hun. Gi-hun menahan dengan tangan kanannya, lalu sekuat tenaga menggigit kaki Sang-woo. Sang-woo yang terjatuh lalu dipukul oleh Gi-hun berkali-kali hingga tak berdaya. Gi-hun pun menusukkan pisaunya, namun ternyata Gi-hun tidak membunuh Sang-woo. Ia lebih memilih menyelesaikan permainan. Gi-hun tinggal selangkah lagi untuk memenangkan permainan itu. Namun Gi-hun yang mengingat Sang-woo sebagai teman masa kecilnya, memilih untuk mengakhiri permainan tersebut agar Sang-woo tetap bisa hidup. Gi-hun lalu mengulurkan tangannya dan mengajak Sang-woo untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun tak disangka, tiba-tiba Sang-woo menyayat lehernya sendiri dengan pisau. Sang-woo yang sebenarnya adalah orang yang baik, ia terpaksa membunuh orang lain di dalam game tersebut. Sebab itulah cara bertahan hidup di game ini. Gi-hun pun menangis harus kehilangan semua orang yang dikenalnya di game tersebut. Singkat cerita, Gi-hun dengan mata tertutup sudah berada di dalam mobil bersama frontman. Frontman mengucapkan selamat ke Gi-hun atas kemenangannya. Gi-hun pun bertanya siapa frontman sebenarnya. Frontman pun menutup pembicaraan dan menurunkan Gi-hun di pinggir jalan. Gi-hun lalu disadarkan oleh seseorang. Ia pergi ke ATM untuk mengambil uang 10.000 won, dan benar saja ternyata saldonya kini 46 miliar won. Dengan rasa trauma, Gi-hun berjalan pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan ibu Sang-woo. Ibu Sang-woo memberikan makanan ke Gi-hun. Dengan keadaan bersedih, Gi-hun melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Saat tiba di rumahnya, Gi-hun memanggil-manggil ibunya, namun tidak ada jawaban.
Ia masuk ke kamar ibunya dan melihat ibunya tergeletak di lantai. Gihun pun memeriksanya, dan ternyata ibunya sudah meninggal. Tidak terasa waktu sudah 1 tahun kemudian. Terlihat Gihun yang kini berpenampilan seperti seorang gelandangan. Ia sedang di perjalanan menuju suatu tempat. Ia juga terlihat seperti mengalami trauma berat akibat ditinggal orang-orang yang dikenalnya. Gihun ternyata diundang oleh manajer di sebuah bank. Manajer tersebut menanyakan kenapa Gihun tidak menggunakan uangnya sama sekali. Gihun tak memberikan jawaban apapun dan memilih pergi. Namun sebelum pergi, ia meminta uang 10.000 won pada manajer tersebut. Gihun yang depresi berat menenangkan diri di sebuah tempat yang sepi. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri Gihun dan memohon kepada Gihun agar membeli bunga yang dijualnya. Gihun yang tak tega pun membeli setangkai bunga itu. Saat melihat bunga itu, ternyata ada sebuah kartu yang menempel. Di kartu itu tertulis pesan bahwa Gihun disuruh datang ke sebuah apartemen di lantai 77. Gihun lalu datang ke apartemen mewah yang dimaksud. Saat tiba di tempat tujuan, alangkah terkejutnya Gihun melihat si kakek di permainan sebelumnya yang masih hidup. Gihun bertanya ke si kakek bagaimana dia masih hidup. Namun si kakek malah menyuruh Gihun untuk melihat seseorang yang ada di bawah. Si kakek mengatakan ia tidak ada yang menolongnya. Gihun yang kesal pun membentak si kakek. Si kakek mengatakan ia akan menjelaskan semuanya asal mau bermain dengannya. Yaitu jika orang di bawah itu ada yang menolong, maka Gihunlah yang menang. Gihun lalu melihat keluar jendela dan menyetujui permainan tersebut. Gihun bertanya kenapa si kakek melakukan permainan yang begitu kejam. Si kakek menjawab bahwa ia tak pernah memaksa siapapun, dan semua itu keinginan mereka sendiri. Ternyata si kakek bagian dari semua permainan ini dan membantu semua permainan. Dan game ini sudah dimulai dari awal tahun 90-an. Si kakek memanggil Gihun sebab ia tahu bahwa Gihun belum menghabiskan uang yang dimenangkannya. Gihun bertanya lagi, kenapa ia harus menciptakan permainan yang membunuh seseorang. Lalu si kakek mengatakan bahwa mereka orang-orang kaya ingin menghabiskan uangnya dengan taruhan seperti pacuan kuda atau judi kuda. Kuda itu adalah mereka para peserta permainan. Jadi, semua yang si kakek katakan pada Gihun saat masuk ke game itu adalah sebuah kebohongan. Namun, ada beberapa ucapan si kakek yang benar, yaitu si kakek benar memiliki tumor dan sedang sekarat. Ia tidak akan hidup lama lagi. Si kakek memutuskan bergabung dan bermain game kali ini. Ia ingin merasakan kegembiraan dalam berhubungan dengan orang lain daripada hanya menjadi penonton dan sekarat. Si kakek menyuruh Gihun untuk memakai uangnya. Ia juga mengatakan saat di permainan ia membiarkan Gihun hidup karena Gihun mengingatkan dengan teman bermainnya di masa kecilnya dulu. Lalu diperlihatkan orang di bawah yang ditolong oleh polisi, yang berarti Gihun menang dalam permainan. Di saat itu juga si kakek pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kali ini si kakek benar-benar meninggal. Setelah mengetahui kebenaran tentang game itu, Gihun kini memilih untuk mengubah hidupnya dan memakai uang kemenangannya. Ia pun pergi ke salon rambut dan merubah penampilannya. Gihun mendatangi adiknya Sae-byong sesuai janjinya untuk menjaga adik Sae-byong. 아저씨, 우리는 알아요. Gihun lalu menitipkan adik Sae-byong ke ibu Sang-woo dan memberikan sebuah koper. Ibu Sang-woo yang mengira koper itu berisi pakaian lalu membukanya. Dan alangkah terkejutnya karena isi koper itu adalah uang. Gihun menuliskan pesan bahwa uang tersebut dipinjamnya dari Sang-woo dahulu. Gihun akan pergi ke Amerika untuk menemui anak perempuannya. Namun saat di perjalanan, ia melihat pria yang ada di awal episode dahulu. Pria itu sedang bermain dengan seseorang seperti Gihun dulu. Gihun pun berlari ke arah pria itu. Namun pria itu sudah masuk ke dalam kereta. Gihun yang kesal mengambil kartu nama yang ada di orang yang tadi diajak main.
Gi-hun pun sudah di bandara. Ia berjalan menuju pesawat. Namun, Gi-hun menghubungi nomor di kartu nama tersebut. Gi-hun yang berniat ke Amerika, kini memutuskan kembali ke permainan untuk balas dendam dan bertekad untuk mengakhiri permainan ini untuk selamanya. Dan film Squid Game season pertama pun tamat. Itu tadi alur cerita film Squid Game season pertama. Kabarnya akan segera dirilis Squid Game season keduanya. Kita tunggu aja ya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. See you, bye-bye.